Halo semuanya, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan saya Anissa Tiara Damayanti, NRP 10411910000012, dan rekan saya Ramadhani Yusdalianti Anwar, NRP 10411910000025. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan modul 2 pada simulasi instrumentasi dan pengendalian proses dengan judul reaksi multiple pada reaktor batch menggunakan Simulink. Jadi langkah awalnya membuka aplikasi MATLAB, lalu selanjutnya memilih kolom Simulink dan juga memilih blank model. Setelah memilih blank model, tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk permasalahan kali ini diberikan reaksi seri ya. Di sini ada DCA per DT sama dengan min K1 kali CA, DCB per DT sama dengan K1 kali CA min K2 kali CB, dan juga DCC per DT sama dengan K2 kali CB, yang mana nilai K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2. Dan untuk initial point-nya CA0 sama dengan 1, CB0 sama dengan 0, dan juga CC0 sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa memilih library browser. Pada library browser memilih commonly used block. Nah, di sini kita menggunakan 3 integrator karena terdapat 3 persamaan tadi ya, CA, CB, dan juga CC. Setelah itu kita bisa memilih gain. Gain-nya ini ada 4 karena di persamaan 1 itu menggunakan 1 gain, persamaan kedua menggunakan 2 gain, dan persamaan ketiga menggunakan 1 gain. Selanjutnya kita bisa memilih sum, karena di persamaan kedua terdapat paralel. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan max dan juga scope. Nah, karena di sini ada 3 persamaan, maka di max ini kita bisa mengganti number of input-nya jadi 3. Lalu bisa dihubungkan. Untuk persamaan pertama, yakni min K1 kali CA. Jadi ini merupakan CA. Ini CB.
Dan ini CC. Kita bisa mengaktifkan semua namanya dengan mengganti auto name on. Untuk K1, di sini untuk persamaan 1 karena min K1 kali CA, maka gain untuk persamaan pertama diubah menjadi min 1. Karena min K1 kali CA, jadi kita bisa menghubungkan dari sini ke sini. Untuk persamaan selanjutnya, K1 kali CA, yang di sini merupakan K1. CA di sini berarti tinggal dihubungkan. Lalu di sini ada min K2 kali CB, karena di sini bernilai negatif, maka sum bisa diubah negatif. Ini K2. Untuk K2 di sini nilainya 2, jadi diubah gain-nya. Lalu bisa dihubungkan karena min K2 CB di sini. Lalu untuk persamaan ketiga, DCC per DT sama dengan K2 kali CB, maka tinggal dihubungkan. Di sini CB-nya. Nilai K2 sama dengan 2. Ini DCA per DT. DCB per DT. DCC per DT. Lalu diubah initial point-nya, yang mana CA 0 sama dengan 1. CB 0 bernilai 0. Dan CC 0 bernilai 0. Lalu bisa diubah warnanya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing blok diagram yang sudah kami rangkai. Jadi yang pertama di situ ada gain
gen K1. Mengapa di situ bernilai min 1? Karena dari persamaan pertama nilai K1 DC per DT sama dengan min K1 bernilai negatif. Jadi di situ gen pertama bernilai min 1. Lalu untuk fungsi gen sendiri yaitu untuk menguat atau pelemah sinyal yang akan diteruskan ke integrator. Lalu di gen yang selanjutnya ada K1 yang besar. Nah, itu merupakan gen yang ada di persamaan 2, yakni persamaan DCB per DT sama dengan K1 CA min K2 CB, di mana K1 di situ bernilai positif, maka gen yang pertama bernilai positif 1 untuk diteruskan ke sum yang akan diteruskan ke integrator pertama. Lalu fungsi sum di situ yakni sebagai pengkalian dengan saklar yang menghubungkan dua gen, yakni di situ ada gen K1 sama gen K2. Untuk gen K2 sendiri, di situ merupakan gen dari persamaan 3, yakni DCC per DT sama dengan K2 CB, di mana K2 di situ bernilai positif. Untuk nilainya sendiri, di situ 2, karena sudah diketahui K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2. Lalu untuk K2 yang di bawah diteruskan ke integrator 2, yang kemudian diteruskan ke MUX. Untuk yang K2, untuk yang garis di antara K2 itu merupakan garis yang akan diteruskan ke persamaan ke garis CB, di mana itu menunjukkan di persamaan 3, yakni DCC per DT sama dengan K2 kali CB. Lalu untuk semua persamaan akhirnya diteruskan ke MUX yang kemudian lanjut ke scope untuk melihat hasil dari rangkaian alat tersebut. Cukup mengeklik scope 2 kali untuk melihat grafiknya. Oh ya, untuk scope di sini fungsinya untuk memplot hasil simulasi dan MUX di sini fungsinya untuk penghubung dari ketiga persamaan yang sudah ada. Selanjutnya klik run untuk melihat hasil grafik dari scope. Baik, untuk selanjutnya setelah mengklik scope 2 kali, di sini akan muncul grafik dari 3 persamaan yang sudah ada. Dari grafik ini menunjukkan sumbu X di sini waktu dan sumbu Y di sini adalah konsentrasi. Baik, untuk grafik yang pertama yaitu grafik berwarna kuning. Grafik berwarna kuning di situ menunjukkan integrator 1 dengan persamaan DCA per DT sama dengan min K1 CA. Mengapa grafik kuning di situ garisnya turun, grafiknya menurun? Karena K1 di situ bernilai negatif. Lalu untuk grafik yang kedua yaitu grafik berwarna biru. Grafik berwarna biru di situ merupakan integrator 2 dengan persamaan DCB per DT sama dengan K1CA min K2CB. Di situ dapat dilihat grafiknya naik ke atas lalu kemudian konstan. Naik ke atas, turun sedikit lalu kemudian konstan. Lalu untuk grafik yang ketiga yaitu grafik berwarna merah atau orange menunjukkan integrator 3 dengan persamaan DCC per DT sama dengan K2CB. Dapat dilihat grafiknya meningkat karena di situ persamaannya bernilai positif. Dari ketiga persamaan tersebut dapat dilihat ketiganya berada di titik konstan saat bernilai 7. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga persamaan tersebut dapat ditemukan nilai konstannya bernilai 7.
Baik, sekian presentasi video IPP Modul 2 dari kelompok 7A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.